Wow, nggak sabar saya ingin segera melihatnya. Bersama Mas Miko, saya diajak untuk melihat beberapa ikan kerapu yang sedang dibudidaya dan segera panen. Gimana cara pembudidayaannya, Pak, yang dilakukan Bapak setiap waktu di sini? Pembudidayanya ada dua nih Mbak ya. Ada pemeliharaan di darat, ada yang pemeliharaan di laut Mbak. Ini nih, yang Iya. di pemeliharaan di laut. Sebagai negara bahari, Indonesia terkenal dengan kekayaan alam lautnya. Tidak terkecuali kawasan perairan yang berada di Provinsi Lampung. Wilayah paling timur Pulau Sumatera ini ternyata juga memiliki sejumlah lokasi dengan pemandangan alam dan kekayaan laut yang luar biasa. Salah satunya adalah kawasan di bagian selatan Teluk Lampung dan di ujung selatan Pulau Sumatera. Lampung secara geografis menjadi pintu gerbang utama menuju Pulau Sumatera. Kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta. Dan kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Teluk Lampung dan ujung selatan Pulau Sumatera. Dan ternyata di Teluk Lampung ini ada beberapa lokasi yang seru untuk berpetualang. Halo, apa kabar? Baik lagi sama saya Cesa Ramadanis di acara Kacamata Petualang. Kali ini saya lagi ada di Teluk Lampung dan ingin mengeksplor kekayaan alam yang ada di sini. Kita intip yuk, bagian lautnya yang ada di Teluk Lampung ini ada apa aja? Pulau Tangkil adalah salah satu pulau yang menawarkan beragam wahana air nan menggoda untuk disinggahi. Di sini saya bertemu dengan Mas Sodri yang sangat ahli di bidang perairan, khususnya dalam hal menyelam di kedalaman air yang menantang. Mas Sodri sudah bertahun-tahun menjadi guide di pulau ini. Pak Sodri, apa kabar? Baik. Saya jadi ikut kegiatan Bapak nih hari ini ya. Silakan naik. Oke. Tapi sebelum menjajah permainan air di Laut Tangkil, saya tergoda untuk melihat budidaya pengembangan ikan. Tidak jauh dari pulau tersebut, saya pun penasaran. Ada ikan apa aja ya di sana? Tapi sebelum sampai kita di Pulau Tangkil, kita ngeliat dulu nih, ada keramba kerapu. Jadi lebih baik kita turun dulu sebelum melakukan kegiatan spear fishing. Pak, saya turun ya. Pembenihan dan pembudidayaan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Lampung Laut ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ikan bersisip dan ikan tidak bersisip. Ikan bersisip ini meliputi kerapu kertang, kerapu tikus, kerapu macan, kerapu sunu, dan korbia. Wow, nggak sabar saya ingin segera melihatnya. Bersama Mas Miko, saya diajak untuk melihat beberapa ikan kerapu yang sedang dibudidaya dan segera panen. Gimana cara pembudidayaannya, Pak, yang dilakukan Bapak setiap waktu di sini? Pembudidayanya ada dua nih Mbak ya. Ada pemeliharaan di darat, ada yang pemeliharaan di laut Mbak. Ini nih, yang Iya. di pemeliharaan di laut. Iya, ini pemeliharaan di laut Mbak. Bapak ini. Di sebelah sini, Oh boleh Mbak. biar mungkin lebih gampang ngambilnya ya. Bapaknya berdarah karena siripnya tajam banget. Jadi pas lagi ngambil tadi, bapaknya sampai berdarah. Ya ampun. Ini ukuran yang cukup besar atau kecil untuk ukuran ikan kerapu, Pak? Termasuk kecil ini Mbak. Segini Ini, ukurannya kecil, iya. kecil aja susah payah ngambilnya gimana gede ya, Pak. Iya. Terus buat ngasih makannya gimana nih, Pak?
Kalau ngasih makannya sehari 2 kali Mbak, pagi dan sore Mbak. Ada jam-jam tertentu? Ya Pukul berapa? sekitar jam 3 sore dan jam 8 pagi Mbak. Jam 8 atau jam Jadi jam 8 pagi baru kemudian sore hari jam 3 sore ya? 3 sore Mbak. Oh gitu. Ini kan kerapu macan ya? Iya betul sekali Mbak. Selain kerapu macan tadi ada kerapu apa lagi Pak? Ada kerapu bebek Mbak. Iya Bebek. bisa Mbak. Oke. Kita coba lihat kerapu bebeknya ya Pak. Iya. Uh. Oh. Kerapu bebek. Oh. Licin banget. Bapak tahan dulu baru saya pegang. Ya udahlah Pak, saya nggak bisa lah Pak, nggak apa-apa. Bapak tunjukin aja sama yang di rumah. Kalau bentuk kerapu bebek seperti ini, beda sama kerapu macan yang tadi kita lihat. Dan di sini ada jenis-jenis lainnya, cuman perbedaannya di ini aja motif badannya ya dan warnanya aja. Tapi selebihnya cara pemeliharaannya, budidayanya sama. Terus Pak, kalau mereka sakit, Di sini ada Mbak namanya testing kesehatan lingkungan Mbak. Jadi kalau itu kita soal testing Mbak, kesehatan lingkungan. ya, Makanya ada bagiannya untuk penelitinya Mbak. mereka mempunyai laboratorium untuk kesehatan dari ikan-ikan kerapu ini. Karena biasanya ikan sakit karena parasit ya, parasit yang menempel di tubuhnya sehingga membuat koreng, akhirnya bikin dia jadi sakit ya Pak. Ya udah Pak, kalau kayak gitu makasih banyak ya Pak. Siap. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Mau lihat tempat yang lain. Oke, puas dengan bertambahnya pengetahuan soal budidaya dan cara perkembangbiakan ikan? Nah, kini saatnya saya menjajal spearfishing atau berburu ikan dengan alat tradisional di Pulau Tangkil. Yeay! Ini pulaunya yang ini ya Pak? Oh, Pulau Tangkil. Gak jauh ya dari tempat kita tadi nyebrang? 2 menit aja. Terus ada kegiatan apa aja sih yang biasa Bapak lakuin di sekitar Pulau Tangkil? Snorkeling gitu. Terus water sport gitu kali ya. Pokoknya banyak banget kegiatan yang memang bisa dilakuin di sekitar Pulau Tangkil ini. Sekarang kita udah sampai di Pulau Tangkil dan kita bakal melakukan kegiatan spearfishing ya Pak. Menyelam dan mencari ikan. Alat yang digunakan tuh apa aja Pak? Ininya panah. Panahnya. Spearfishing adalah metode kuno dalam penangkapan ikan yang telah digunakan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Spearfishing dapat dilakukan saat melakukan snorkeling, scuba diving, atau saat free diving. Alat spearfishing pun sederhana, yaitu spear gun bertenaga elastis dilengkapi tongkat yang diasah sampai tajam. Gimana nih Pak perlengkapannya buat kita lakukan spearfishing ya? Iya. Apa aja perlengkapannya? Ini spear gun. Ini namanya spear gun. Spear gun. Terus ada apa lagi? Ininya buat kita lihat di dalamnya. Oh, ini ada maskernya sama snorkelnya. Terus abis itu Kita langsung turun, langsung turun aja. Tapi buat tingkat keamanannya gimana sih Pak? aman. Aman ya? Oke deh. Dan biasanya ada ikan apa aja yang Bapak spearfishing di bawah ini? Ikan berenang, Baronang sama kerapu. kerapu. Udah coba tuh. Kita lihat peruntungan kita di bawah laut nanti kayak apa. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning, it's keeping you. Wah, butuh kesabaran dan ketelitian dalam menombak dengan menggunakan alat tradisional ini. Dikarenakan ikan sangat lihai dalam beradaptasi ataupun bersembunyi di sela-sela karang. Yeay, kita dapetin ikan ya.
dengan usaha yang cukup keras. Karena kebetulan hari ini ikannya nggak sebanyak dan nggak seramai yang biasanya ya Pak. Kita dapat kerapu ukurannya kecil, tapi habis ini kita bakal berburu yang lain. Pak, tos dulu dong. Ayo Pak.